Mungkin ketika ada keteladanan wanita-wanita di masa lalu, ketika mereka berhasil mencetak suatu generasi yang robani, suatu generasi yang tangguh karena memang didukung oleh sistem lingkungan atau environment yang benar-benar kondusif. Sementara kita ini diserang dengan berbagai unsur kapitalisme di mana materialistisme, Betul. kemudian hedonisme dan lain sebagainya menjadi faktor utama. Ketika nilai seorang wanita itu diukur dari kedudukan, dari profesi dan lain sebagainya. Ini wanita yang cerdas seperti apa nih Ibu Erma? Menanggapi serangan dari arus modernisasi dengan jubah kapitalisme seperti apa? Iya, jadi di sini memang kita harus kembali kepada cara pandang Islam ya, Islamic worldview. Apakah kita akan mengejar materi, apakah kita akan mengejar dunia yang hanya sementara, gitu, ataukah kita akan mengejar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu manfaatnya di dunia dan akhirat. Sementara kalau kita mengejar materi, manfaatnya hanya sedikit saja. Dan seringkali kita akan tersibukkan untuk mengejar dan mengejar terus sehingga justru yang terjadi bukannya bahagia, tetapi stres dan depresi. Dalam sebuah penelitian dari Universitas Texas di Austin, itu ternyata menunjukkan bahwa wanita semakin tinggi karirnya, tingkat depresinya semakin tinggi. Waduh. Dan itu berkebalikan dengan laki-laki. Kalau laki-laki semakin tinggi karirnya, ternyata semakin bahagia. Nah, ini subhanallah sebenarnya sudah menunjukkan ya kan bagaimana Islam mengatur wanita itu tempatnya di mana, laki-laki itu tempatnya di mana. Jangan sampai kita kaum wanita merebut pekerjaan-pekerjaan laki-laki sehingga mereka kemudian menjadi pengangguran. Ya. Oleh karena itu, ya, kita kaum wanita harusnya berfokus kepada dua jenis pekerjaan saja, yaitu pekerjaan yang sifatnya sunnah atau pekerjaan yang lebih penting lagi, yaitu sifatnya fardu kifayah. Luar biasa. Jadi artinya sebetulnya kalau galau itu memang porsinya wanita karir. Kalau ibu rumah tangga nggak usah galau berkesudahan ya. Pemirsa masih bersama kami dalam Hikmah Pagi, dan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, bagi Anda yang berada di Jabotabek, silakan menelpon di 5743476, dan bagi Anda yang berada di luar Jabotabek di 021-5743478. Dan untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang cantik luar biasa nih, pasti udah matanya udah kelihatan penasaran, mau bertanya. Ibu ya, silakan, mangga yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina dari Majelis Taklim Anisa Bumi Parung Panjang. Saya menanyakan mengenai apakah pada zaman Rasulullah ada wanita karir di luar rumah? Ya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Ini pertanyaan zaman Rasulullah, ada nggak sih wanita karir? Kita mengenal ada Siti Khadijah, beliau adalah pengusaha yang sangat sukses. Dan ada juga bekerja untuk membantu suaminya juga ya. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Mbak Widi. Jadi pada zaman Rasulullah sudah ada wanita-wanita yang bekerja di luar rumah. Tetapi ibu-ibu harus pahami bahwa mereka bekerja di luar rumah bukan untuk mencari nafkah, ya, tetapi adalah untuk mencari kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Misalnya seperti Bunda Khadijah. Ya. Beliau ketika berbisnis, maka beliau menggunakan hasil bisnisnya itu untuk mendukung, menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau kemudian seperti Asma binti Abu Bakar. Iya, betul. Beliau ketika membantu suaminya bekerja di kebun, itu adalah untuk mencari pahala Allah. Dalam sebuah riwayat ya dari Zainab, beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh untuk menyedekahkan harta yang dia dapatkan dari pekerjaannya kepada keluarganya, kepada suaminya yang miskin, kepada anak-anaknya yang miskin. Demikian juga Ummu Salamah pernah bertanya, boleh tidak saya menyedekahkan harta yang saya dapatkan dari pekerjaan untuk anak-anak saya yang yatim, ya, anak-anak dari suami yang sebelumnya, dari Abu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hal itu adalah sedekah, gitu. Artinya itu adalah suatu perbuatan baik yang akan dinilai oleh Allah, yang akan memperberat pahala kita di akhirat, gitu. Jadi ini intinya niatnya ya, tergantung. Kalau niatnya buat nyaingin suami, kayaknya nggak bakalan diridhoi Allah ya ibu-ibu ya. Ibu Erma, mohon ditarik kesimpulan sebagai highlight dari bahasan kita kali ini, perempuan berkarir. Oke, terima kasih Mbak Widi. Jadi
pada dasarnya wanita berkarir itu